Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Perkenalkan saya Aris Epano. Di sini saya akan membahas sedikit tentang tugas Big Data kita yang pertemuan kelima. Yang pertama kita akan membahas tentang supervisor. Supervisor merupakan sebuah proses pengelompokan data yang dimana telah memiliki label dan akan dimasukkan atau dikelompokkan berdasarkan labelnya. Juga algoritma yang terdapat pada supervisor yang bertujuan untuk memperkirakan atau memprediksi fungsi pada bidang pemetaan, sehingga ketika ada variabel input atau X, kita pun dapat memprediksi variabel output atau Y. Dan proses untuk mendapatkan labelnya tentu harus melakukan training atau uji coba terlebih dahulu. Supervisor juga menggunakan algoritma yang terbilang lebih sederhana dibandingkan unsupervised. Unsupervised juga dalam uji coba algoritma supervised hasilnya lebih akurat. Mengapa? Karena menggunakan model dengan potensi error paling kecil. Dengan kata lain, algoritma pada unsupervised kurang akurat. Pengelompokan data pada supervisor disebut dengan classification atau klasifikasi, yang mana klasifikasi sendiri merupakan aktivitas proses pengkategorian sekelompok data-data menjadi ke dalam kelas-kelas yang dapat dilakukan pada data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Proses klasifikasinya sendiri dimulai dengan memprediksi kelas pada titik data, kemudian kelas-kelas tersebut juga sebagai label dan target atau kategori tertentu. Selanjutnya pengertian unsupervised. Unsupervised pada mining merupakan tipe algoritma yang memiliki variabel input X dan juga tidak memiliki variabel output yang sesuai. Tujuan dari unsupervised sendiri adalah untuk memodelkan struktur data yang mana agar dapat mempelajari data-data tersebut lebih lanjut lagi. Untuk penggunaan algoritmanya, artificial intelligence (AID) unsupervised sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam sekelompok data, pada umumnya tidak disklasifikasikan atau dengan kata lain tidak diberi label. Dalam pengelompokan datanya juga berdasarkan persamaan dan perbedaan, meskipun tidak ada pedoman yang spesifik untuk pengkategoriannya. Fungsi dari algoritma sendiri adalah untuk memperoleh atau mempermudah pemrosesan data yang lebih kompleks dibandingkan menggunakan algoritma pada supervised learning. Perbedaan pada unsupervised learning dengan supervised sendiri adalah seperti dari segi penerapan dan fungsi juga algoritmanya. Contoh lainnya, jika unsupervised learning dengan supervised sendiri, unsupervised tidak membutuhkan semacam uji coba, dan sedangkan supervised membutuhkan proses percobaan dan error, sehingga variabel yang ingin diinput harus dibagi lagi menjadi data learning dan data yang diujikan atau dianalisis. Selanjutnya kita akan membahas tentang reinforcement learning. Reinforcement learning adalah tipe algoritma machine learning yang bisa membuat agen software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal, sehingga mekanisme kinerja algoritmanya terlepas dari kenyataan bahwa kebijakan price atau reward ditetapkan oleh programmer. Peraturan utamanya tidak memberikan modal atau ide-ide cara menyelesaikan permainannya. Dimulai dengan uji coba secara acak dan berlanjut ke taktik canggih dalam kemampuan manusia. Terserah menggunakan model apapun untuk mengetahui bagaimana melakukan tugas atau teks untuk memaksimalkan reward. Reinforcement learning merupakan teknik
yang paling efektif untuk menunjukkan kreativitas komputer dengan memanfaatkan kekuatan pencarian dari banyak percobaan kecerdasan buatan. Tidak seperti manusia dapat memperoleh pengalaman dari ribuan simulasi jika algoritma recovery learning dilakukan pada infrastruktur komputer yang kuat. Dalam tantangannya recovery learning, seorang agen mengeksplorasi lingkungan yang tidak diketahui untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip di balik recovery learning adalah bahwa memaksimalkan reward atau prize secara kumulatif yang diprediksi dapat digunakan untuk mewakili tujuan apapun. Untuk memaksimalkan reward atau prize, agen software harus belajar melaksanakan eksplorasi kondisi lingkungan melalui aktivitas kerangka kerja formal. Reinforcement learning yang terinspirasi oleh sulitnya kontrol optimal macro declaration atau MDP. Berikut ini adalah komponen utama dalam sistem learning. Yang pertama, pembelajaran atau agen software. Yang kedua, lingkungan di mana agen berinteraksi. Yang ketiga, kebijakan pengambilan tindakan yang dipatuhi agen. Yang keempat, agen melihat sinyal reward setelah pengambilan tindakan. Selanjutnya, discussion tree. Discussion tree adalah algoritma machine learning yang menggunakan seperangkat aturan untuk membuat keputusan dengan struktur seperti dengan pohon yang dimodelkan kemungkinan hasilnya, mulai dari biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan kontekstual atau risikonya. Konsepnya adalah dengan cara menyajikan algoritma dengan mempertanyakan bersyarat yang meliputi cabang untuk mewakili langkah pengambilan keputusan tersebut yang dapat mengarah pada hasil yang menentukan, di mana setiap cabang mewakili hasil untuk atribut, sedangkan jalur dan daun akar mewakili aturan yang untuk klarifikasi. That's why algoritma ini disebut discussion tree karena pemilihannya bercabang. Membentuk struktur yang terlihat seperti pohon, kamu bisa membuat pohon keputusan baik itu secara vertikal atau horizontal, tergantung pada verifikasi kamu. Membaca pohon keputusan horizontal dari kiri ke kanan dan pohon keputusan vertikal dari atas ke bawah. Ada dua jenis utama pohon keputusan yang didasarkan pada variabel target, yaitu keputusan variabel kategoris dan keputusan variabel continuum. Selanjutnya, discussion the variabel kategori. Sebuah pohon keputusan variabel kategori termasuk variabel target dan kategori yang dibagi ke dalam kategori. Misalnya, kategorinya bisa ya atau tidak. Kategorinya berarti bahwa setiap tahap proses keputusan jatuh ke dalam suatu kategori dan tidak ada di antaranya. Yang kedua, discussion tree variable continuum. Pohon keputusan variabel continuum adalah pohon keputusan dengan variabel target continuum, misalnya pendapatan individu yang pendapatannya tidak diketahui dapat diprediksi berdasarkan informasi yang tersedia seperti pekerjaan, usia, dan variabel continuum lainnya. Selanjutnya kita akan membahas random forest. Random forest adalah suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi random forest dilakukan melalui penggabungan pohon dengan melakukan training pada sampel yang kita miliki. Random forest bekerja dengan membangun beberapa discussion tree dan menggabungkannya demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Yang dibangun oleh random forest adalah kumpulan discussion tree dari mana biasanya dilatih dengan metode Bayesian, dan ide umumnya dari metode Bayesian adalah kombinasi model pembelajaran untuk meningkatkan hasil keseluruhan. Algoritma random forest meningkatkan keacakan pada model sambil menumbuhkan tree.
Alih-alih fitur ini untuk penting memisahkan sebuah node random forest untuk mencari fitur terbaik di antara subset fitur yang diacak. Hasilnya, cara ini menghasilkan keragaman yang lebih luas dan umumnya menghasilkan model yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma KNN. Algoritma KNN merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil sejumlah K atau data yang terdekat atau tetangganya sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kesimpulan atau juga kedekatannya terhadap data lainnya. Selanjutnya kita akan membahas naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma machine learning untuk naive Bayes adalah algoritma machine learning untuk masalah klasifikasi ini didasarkan dari teorema yang probabilitasnya bias. Hal ini digunakan untuk mengklasifikasi teks yang melibatkan set data pelatihan dimensi tinggi. Beberapa contohnya adalah penyaringan spam, analisis sentimental, dan klasifikasi artikel berita lainnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan support vector machine? Support vector machine ini adalah metode sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotesis yang berupa fungsi-fungsi linear dalam sebuah fitur yang memiliki dimensi tinggi dan dilatih dengan menggunakan algoritma pembelajaran berdasarkan teori optimasi. Sekian, terima kasih Pak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.